Shalom jemaat GPS yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah raya kita hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Masih dalam tema tahunan kita di tahun ini, yaitu berjaga-jagalah. Dan tema bulanan kita di bulan Januari adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Dan hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana cara kita melibatkan Tuhan di tahun 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang akan gereja sampaikan. Yang pertama, ibadah raya kita minggu depan tanggal 31 Januari 2021 masih dalam format online sampai menunggu kabar selanjutnya dari pihak pengerja maupun pihak hotel. Kemudian pengumuman yang kedua, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan secara live jam 11 siang dan linknya bisa diakses dari description box di bawah video ini. Kemudian kita juga terus berdoa untuk keadaan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia agar dapat cepat berlalu dan kita terus diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga terus mendukung program pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan kita terus berdoa untuk tenaga medis, garda-garda terdepan agar mereka diberi kekuatan dan kesehatan dalam menanggulangi pandemi yang sedang terjadi ini. Kemudian yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Demikian pengumuman kita pada hari ini, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PDM Deslan Nainggolan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau terus pujikan nama Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Tuhan hadir ke dalam rumah kita, Tuhan hadir terlebih ke dalam hati kita. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, amin. Kita mau katakan bersama-sama. Di saat kulihat jalan hidupku, kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, saat sukacita kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila melihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila melihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang hidupku. Kau pujikan dari awal dengan lebih bersukacita lagi, haleluya. Kita mau katakan, di saat kulihat jalan hidupku, kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita kau ada, oh, besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila melihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila melihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang hidupku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan karena kita hari ini masih bisa memuji namanya,
masih bisa mengikuti ibadah. Bahkan kita masih bisa bersyukur karena keadaan kita baik adanya. Kita mau datang kepada Bapa kita di sorga. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam firman-Nya. Kita mau diajar, kita mau rasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Katakan, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu.
Kita mau sembah Dia. Kita mau lebih lagi menyembah nama-Nya. Karena bagi Dia segala pujian, segala hormat kita, segala syukur akan kita panjatkan. Oh Tuhan, sembah Dia. Kita mau tinggikan nama-Nya. Oh, kita mau katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, lebih lagi bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan segala hormat, segala sembah, segala puji syukur kami naikkan Tuhan. Karena Engkau Allah, karena Engkau Tuhan. Sudah selayaknya Tuhan, kami yang tidak layak ini, yang Engkau layakkan karena kasih. Kami mau sembah Engkau, kami pujikan Engkau selalu Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan kembali Engkau ajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana kami Tuhan berkomitmen di tahun ini, di bulan ini, untuk melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami yakin percaya bersama Engkau kami dapat melalui hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, dengan penuh ucapan syukur dan berlimpah berkat dari Engkau. Kami bawa penyampaian firman-Mu Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada saat hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema buat kehidupan kami, menjadi pegangan yang teguh buat kehidupan kami Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua di sini yang siap Engkau ajar. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara-saudara, bertemu kembali di dalam ibadah online GPSI Raden Saleh. Saya percaya saudara dan saya diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Baik, kita akan
memulai penggalian firman Tuhan ya. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hanyalah karena anugerah-Mu lah kami masih boleh pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, menikmati puji-pujian. Kami tahu ini semuanya hanya karena kasih Tuhan semata. Dan pagi hari ini ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kami akan menggali sebagian daripada firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema tahunan daripada gereja kita adalah berjaga-jaga. Dan tema pada bulan Januari 2021 ini melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya membawa tema yang berhubungan dengan tema tahunan dan bulanan kita, yaitu melibatkan Tuhan di 2021. Baik, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini ya, yang terambil dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 17. Tetapi saya hanya skip aja ya, mengambil beberapa ayat untuk lebih efektif ya. Baik saudara, saya baca dulu dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 5. Lalu nanti kita lanjutkan lagi ayat 12 sampai 17 ya, untuk mempersingkat waktu. Tapi perikopnya ini sebetulnya di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kau kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Nah, ayat 7 saudaraku ya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Langsung saya lompat saudaraku ya, ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini?
Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, saya mencoba dulu menjelaskan latar belakang daripada perikop ini, saudaraku ya. Nah, kalau kita lihat di pasal sebelumnya, dialog antara Musa dan Tuhan ini dilatar belakangi oleh skandal rohani yang sangat mengerikan, saudaraku, yaitu umat Tuhan melakukan dosa kekejian dengan menyembah berhala. Kalau kita lihat nanti di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 6, umat Tuhan membuat sebuah patung anak lembu emas, saudara-saudaraku. Nah, oleh karena perbuatan daripada umat Tuhan, maka Tuhan murka. Sebagaimana yang telah kita baca tadi di ayat yang pertama, ya, bahwa Tuhan mengambil keputusan untuk tidak menyertai umat Tuhan di dalam perjalanan mereka hingga ke Kanaan. Dan Tuhan menjanjikan mengirim seorang malaikat untuk menyertai mereka. Nah, saudaraku, waktu Tuhan menyampaikan ini, Musa merasa sedih dan merasa keberatan. Dan kita tahu tadi di dalam pembacaan kita, Musa mencoba bagaimana untuk melunakkan Tuhan lewat doa, ya. Musa memohon biar belas kasih Tuhan menyertai mereka kembali. Dan kalau kita melihat, saudaraku, begitu dialog yang intens antara Musa dan Tuhan. Nah, yang menjadi renungan bagi saya waktu saya baca, mengapa Musa begitu mengotot agar Tuhan yang menyertai mereka? Bukankah utusan Tuhan sama aja, saudaraku? Kan begitu. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan, aku akan tetap setia menghantarkan kalian sampai ke Kanaan. Aku akan melindungi kalian. Tenang aja, kira-kira begitu. Seorang malaikat akan kutus untuk menyertai kalian. Waktu saya membaca ini, saudaraku, saya berpikir, kok Musa lebay banget gitu ya? Atau Musa ini seperti nggak punya iman gitu loh. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara pagi hari ini, bahwa Tuhan memberikan pesan kepada saudara dan saya, bahwa kehadiran Tuhan jauh melebihi dari pertolongan, perlindungan, berkat yang saudara dan saya terima. Itu yang kita dapatkan di dalam pembacaan pagi hari ini. Mengapa Musa begitu ngotot agar Tuhan sendiri yang menyertai mereka, bukan malaikat? Itu, saudaraku, itu yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara saya. Bagian dari penggalian ini, bahwa kehadiran Tuhan itu jauh melebihi segala-galanya. Kalau hanya sekedar berkat, kalau hanya sekedar kekayaan, iblis pun bisa mampu memberikan kepada saudara dan saya. Saudara nggak percaya? Ada dalilnya, ya. Coba nanti baca waktu Yesus dicobai di padang gurun. Iblis berkata apa? Jika engkau menyembahku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Itu membuktikan iblis punya kuasa, saudara, untuk memberikan saudara kekayaan. Makanya nggak heran ada banyak orang apa? Pergi mencari wangsit ke Gunung Kawi, ke segala macam, kan gitu ya, ke dukun. Itu karena memang iblis punya kuasa untuk memberikan itu. Tetapi pagi hari ini, saudara-saudaraku, Musa cukup mengerti, Musa sangat paham bahwa hanya dengan penyertaan Tuhanlah maka Musa dan umat Tuhan bisa mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan, penyertaan yang sempurna. Kenapa? Karena Allah sendiri hadir sebagai sang pencipta yang memberi berkat itu, saudara.
Apa gunanya saudara dan saya mendapatkan harta, kekayaan, pertolongan, penyertaan Tuhan, tapi Tuhan pertolongan, perlindungan, tetapi Allah sendiri tidak hadir di dalam kehidupan saudara dan saya? Nggak ada gunanya, saudaraku. Ya, pagi hari ini saudaraku, mari kita belajar bagaimana Musa memohon Tuhan hadir di dalam kehidupannya maupun kehidupan umat Tuhan, saudara. Nah, kalau kita flashback ke belakang, saudara-saudaraku, bahwa tema sentral daripada umat Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan sebetulnya adalah apa? Agar umat Tuhan bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Karena Mesir adalah lambang dunia, lambang perbudakan, saudaraku. Maka Tuhan ingin anak-anaknya keluar dari perbudakan dosa itu, agar bisa mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudaraku. Itu tema sentralnya. Ya. Nanti saudara bisa buka di dalam Keluaran 3 ayat 18. Keluaran 5 ayat 1. Bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk bertemu menghadap Firaun. Katakan supaya mereka bisa menyembah Tuhan, membuat korban persembahan. Ya. Supaya apa? Umat Tuhan lebih mengenal Tuhan itu, saudara. Demikian juga saudara, kalau Tuhan melepaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa, itu bertujuan agar kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saudara. Namun dalam cerita yang kita gali pagi hari ini, umat Tuhan tidak dapat menangkap esensi daripada rencana Tuhan itu, yaitu esensi untuk menyembah Tuhan, saudara. Ada sebuah lagu, ya, bagaimana lagu ini menceritakan hadirat Tuhan itu sungguh indah, saudaraku. Ya, saya akan mau nyanyikan sebuah lagu itu, biar ini juga boleh mendukung firman ini. Lagunya sangat indah, ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, memandang dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saudaraku, lagu ini menyatakan bahwa hadirat Tuhan, ya, sungguh indah, saudaraku. Itulah yang Musa berjuangkan, saudaraku. Ya, bagaimana dia begitu ngotot agar Tuhan hadir di tengah umatnya, saudaraku. Nah, sekarang saudaraku, saya mau ingin menyampaikan ada 5 hal yang perlu kita lakukan agar Tuhan terlibat dalam kehidupan saudara dan saya di tahun 2021 ini. Yang pertama adalah, mari kita peka terhadap suara Tuhan, saudara. Kita coba
mengulang kembali di ayat 1 Keluaran 33 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Saudaraku, coba nanti bandingkan ayat 1 ini dengan di Keluaran 3 ayat 7, saudaraku. Mari kita buka Keluaran 3 ayat 7. Bagaimana pernyataan Tuhan ini berbeda, yang menunjukkan Tuhan marah, Tuhan kesal kepada umatnya itu, saudaraku. Coba kita selidiki Keluaran 3 ayat 7. Apa perbedaan redaksi itu? Demikian dikatakan ya, Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ada perbedaan umatku di ayat 1 tadi di Keluaran 33. Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu. Ada perbedaan yang signifikan. Bangsa itu. Tapi di ayat 7 tadi Keluaran 3 ayat 7, umatku. Apa artinya, saudaraku? Di sini Tuhan marah, saudaraku. Tuhan kesal kepada umat Tuhan. Maka dikatakan, pergilah, berjalan dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin. Tuhan berkata kau pimpin, padahal di Keluaran 3 tadi Allah yang memimpin, saudara. Artinya apa? Tuhan marah. Dan Musa paham betul ya bahwa memang Tuhan lagi marah, saudara. Karena Musa sangat ingat pesan Tuhan waktu dia diutus ya sebelum-sebelumnya, dan di saat firman Tuhan ini diberikan kepada dia, saudara. Berapa banyak di antara kita, saudaraku, peka terhadap suara Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Saya jangan-jangan kita udah nggak peka lagi ya. Kita semua anggap rata di dalam kehidupan kita. Toh juga bisa kita menjalani kehidupan, toh kita bisa beribadah, toh bisa kita melakukan segala sesuatu. Tetapi sebetulnya semua sudah semu. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Itu menunjukkan, saudaraku, saudara jauh dari Tuhan. Tuhan nggak ada. Itu hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Mari kita introspeksi diri kita, saudaraku. Mulai dari hidup kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kita perhatikan bagaimana, apakah semuanya mencerminkan kehadiran Tuhan apa tidak. Kalau ada suami istri cekcok terus, ayah, ibu cekcok dengan anak-anaknya, itu menunjukkan Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan keluarga itu. Dan saya percaya kita tidak mau berubah karena kita udah nggak peka lagi. Kita anggap semua rata sama aja. Padahal itu sudah menunjukkan tanda-tanda Tuhan sudah tidak hadir di tengah-tengah kita. Mari kita pagi hari ini peka terhadap Tuhan, saudaraku. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita harus introspeksi diri. Benarkah Tuhan ada di tengah-tengah hidupku? Itu yang perlu kita sampaikan dalam diri kita, saudara. Kita juga perlu peka dengan situasi COVID-19 saat ini, saudara. Saya melihat juga dalam 2 minggu terakhir, itu penyebaran COVID sungguh mengganas, saudara. Maka oleh sebab itu, saudaraku, mari kita juga menahan diri untuk bertemu dengan orang-orang. Jika memang pertemuan itu tidak terlalu penting. Saya bukan tidak mengatakan gak rindu. Saya juga punya teman, saudaraku ya. Teman gereja, teman di lingkungan, ya teman-teman juga SMA, ya teman kuliah juga punya. Tetapi kita juga perlu peka, saudaraku. Mari kita batasi dulu. Itu menunjukkan saudara peka dengan situasi. Ya, jangan hantam kromo.
Ya, begitu nanti dari teman-teman kita ada yang kena dan maaf kata ada yang meninggal, maka di situ baru kita terperangah. Biasanya begitu ya. Kalau memang masih orang lain yang tidak teman dekat kita, ya kita belum terlalu begitulah ya, takut, was-was. Tetapi ketika ada nanti teman dekat kita yang sudah kena dan maaf kata meninggal, memang soal meninggal itu adalah urusan Tuhan, kan begitu ya. Tetapi mari kita juga peka dengan situasi itu, saudara. Itu menunjukkan saudara dan saya peka dengan situasi yang ada. Itu, mari kita peka. Kalau kita peka, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Poin yang kedua adalah menanggalkan hal-hal yang menjerat kita masuk ke dalam penyembahan berhala. Menanggalkan hal-hal yang menjerat kita masuk dalam penyembahan berhala. Keluaran 33 ayat 5b sampai 6 dikatakan begini, saudaraku. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ayat 6, demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Gunung Horeb itu nama lain dari Gunung Sinai, saudaraku ya. Nah, saudara-saudaraku, apa sih esensi penyembahan berhala? Penyembahan berhala esensinya adalah menggantikan posisi utama Tuhan dengan yang lain. Itu esensinya. Menggantikan posisi utama Tuhan dengan yang lain. Apa yang lain itu? Kalau dulu itu berupa patung gitu ya. Nah, seperti yang kita baca bagaimana umat Tuhan menyembah patung anak lembu emas. Dulu juga orang menyembah di gunung-gunung, di pohon, kan begitu ya, pohon besar. Itu saudaraku. Tetapi berhala yang modern sekarang itu adalah menggantikan posisi Tuhan sebagai utama dengan yang lain. Apa yang lain? Misalnya kita lebih mengutamakan suami kita, istri kita, anak kita, harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita, pekerjaan kita, hobi kita. Itu jadi membuat lebih utama daripada Tuhan, saudara. Hati-hati kita. Ya, hati-hati. Bahwa penyembahan berhala modern itu menggantikan posisi utama Tuhan dengan yang lainnya. Kita lihat, saudaraku ya, dengan uang orang menghalalkan segala cara. Pemilihan kepala daerah bisa kita lihat ya. Kalau di luar Kristen nggak apa-apalah, tapi yang konyolnya yang Kristen sendiri pun bermain money politik. Ini udah nggak benar, saudara. Ya. Berarti engkau lebih mengutamakan itu, ya, mengutamakan kekuasaan dengan segala cara, menghalalkan segala cara daripada kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita, saudaraku, untuk tidak menggantikan posisi utama Tuhan dibanding dengan kehidupan yang lain, saudara. Saya tidak mengatakan kita tidak mengasihi suami, istri, anak kita. Kita perlu memperhatikan, mengasihi mereka. Tetapi di atas segalanya Tuhan yang lebih utama, saudara. Ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang, betul. Ya. Memang uang tidak segalanya. Uang tidak segala-galanya. Memang segala-galanya perlu uang, itu betul. Tapi mari kita menggunakan uang itu dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan cara saudara. Ya. Itu semuanya hanya hasrat, ya, hegemoni saudara untuk mencapai kekuasaan. Tidak. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 37 dikatakan, jika seseorang mengasihi istrinya atau suaminya atau anaknya lebih daripada aku, maka itu orang tidak layak bagiku. Itu saudaraku. Apa artinya itu? Jangan sampai kita menggantikan posisi utama Tuhan daripada segalanya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan kita nggak perlu mengasihi pasangan kita, istri kita, anak kita. Tidak. Kita perlu mengasihi. Tetapi yang utama adalah Tuhan. Itu sebabnya kekristenan tidak mau seorang istri di nomor 2 kan. Amin. Itu.
Ya, kalau yang tempat lain bisa kita tahu ya, di nomor 2 kan, nomor 3 kan boleh. Tetapi seorang wanita itu harus menjadi nomor 1. Dan dia tidak mau dimadu. Itulah nilai-nilai kekristenan. Amin, saudaraku. Hai, istri-istri, katakan amin. Itulah hebatnya nilai kekristenan kita. Mari kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus agar kehadiran kita dipulihkan, ya. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini. Ya. Kita melihat bahwa di dalam ayat keempat, waktu Tuhan tadi memutuskan, mengancam, katakanlah kayak berupa ancaman kan begitu ya. Tapi enggak, sebenarnya Tuhan sudah memutuskan tidak mau menyertai, tetapi ada pertobatan di tengah-tengah umat Tuhan. Ayat 4 dikatakan, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Karena memang dari perhiasan-perhiasan mereka yang mereka dapatkan dari orang Mesir, itu pun campur tangan Tuhan. Ya, kalau saudara baca nanti, waktu umat Israel keluar dari Mesir, maka orang-orang Mesir mengasihi orang Israel. Mereka menyumbang perhiasan-perhiasan. Dan itulah yang mereka pakai untuk membuat anak lembu emas itu. Tragis sekali, saudaraku. Ya, tragis sekali. Tetapi di ayat 4 itu kita bisa melihat bagaimana mereka bertobat, ya, dengan keputusan yang Tuhan sampaikan. Puji Tuhan. Itu poin yang kedua, saudaraku. Poin yang ketiga, saudaraku, agar Tuhan terlibat di dalam kehidupan saudara dan saya dalam tahun 2021 adalah dosa harus disingkirkan, ya. Tidak ada kompromi dengan dosa. Nah, coba kita lihat di Keluaran 32 ayat 27 sampai 28. Keluaran 32 ayat 27 sampai 28. Begini, saudaraku, ya. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Maksudnya ia itu Musa. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saudara-saudaraku, ketika kita berbicara mengenai firman Tuhan, maka teman, keluarga, apa semuanya itu menjadi nomor sekian, saudara. Betapa mengerikan, saudaraku. Nah, ini sebenarnya melambangkan dosa, saudaraku. Harus disingkirkan. Maka orang-orang yang terlibat mungkin menjadi penggerak utama yang terlibat dalam penyembahan berhala itu 3.000 orang, saudaraku. Dibunuh, dibasmi. Maka saudara dan saya harus membasmi dosa yang masih ada melekat dalam diri kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak mungkin hadir di dalam kehidupan kita yang berdosa. Karena Dia kudus, ya. Karena Allah kita kudus, saudara. Maka nggak mungkin Dia hadir di dalam kehidupan kita yang kotor, yang berdosa ini. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, ya. Mari coba kita buka Ibrani 12 ayatnya ke-14. Intinya dikatakan apa? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Ini dia, Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian juga saudaraku di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Ya, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, apa dikatakan firman Tuhan? Mari kita buka 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 dan 16. Demikian saudaraku, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam
seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, sebab ada tertulis, ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu saudaraku, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, dikatakan sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mungkin kau berkata, bagaimana mungkin kita kudus selama kita hidup dalam dunia? No, kita bisa kudus karena apa? Tuhan telah menyampaikannya. Hendaklah kamu kudus. Dan itu hanya bisa di dalam naungan Tuhan, saudara. Sebab ada jaminan. Ketika kita berdosa, Tuhan mengampuni kita, ya, asal kita mengaku. Dikatakan, ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan mengampuni. Disitulah kekudusan itu menyertai saudara dan saya, asal kita jujur. Amin, saudaraku. Amin. Sebab dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan. Itu artinya, saudaraku, ada jaminan yang Tuhan akan berikan saudara hidup dalam kekudusan, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, yang keempat, membangun kemah pertemuan atau mesbah. Tadi telah kita baca di dalam ayat 7, ya saudaraku. Di dalam ayat 7, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Saudaraku, akibat dari dosa yang telah dilakukan umat Tuhan, biasanya kemah pertemuan atau tabernakel itu posisinya di tengah-tengah, saudaraku. Dan seluruh umat Israel, umat Tuhan itu mengelilingi perkemahan mereka, tempat mereka menginap itu, ya. Itu tabernakel atau kemah bait suci itu ada di tengah-tengah. Tetapi karena dosa yang mereka lakukan, akhirnya Musa memindahkan kemah pertemuan itu, saudaraku. Itulah akibat dosa, ya. Ada jarak yang terjadi. Nah, Musa sangat paham, saudaraku. Maka Musa harus menempatkan kemah yang melambangkan hadirat Tuhan hadir agak jauh dari tempat biasa. Nah, saudara dan saya, kemah pertemuan atau mesbah melambangkan kehadiran Tuhan. Saya masih ingat khotbah saya di tanggal 25 Desember 2020 yang lalu, bahwa bapak-bapak gereja kita selalu membuat mesbah, ya, di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka bertemu dalam melakukan urusan-urusan mereka, selalu mereka membuat mesbah-mesbah. Kenapa? Karena mesbah adalah tempat hadirat Tuhan. Nah, maka umat Tuhan, Musa kalau mau bertemu dengan Tuhan, itu di dalam kemah bait suci, di ruang maha kudus. Di situ ada yang namanya tabut perjanjian, melambangkan kehadiran Tuhan, saudaraku, ya. Itu dia. Supaya Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita membangun mesbah, ya. Saya percaya, saudaraku, kehadiran Tuhan hanya bisa hadir hanya lewat pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita, ya, terus menggali firman Tuhan. Karena disitulah Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara. Hikmah dari pandemi COVID-19 ini adalah saudara dan saya memiliki waktu yang lebih banyak sekarang di rumah. Mari kita manfaatkan, ya. Kita bisa membangun mesbah, membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan lebih banyak. Saya sendiri merasakan, saudaraku, hikmah daripada pandemi COVID-19 ini, jam membaca kita jadi lebih banyak, ya. Itu. Nah, yang kelima, saudaraku, agar Tuhan terlibat di dalam kehidupan saudara dan saya di tahun 2021 itu, mari kita berdoa dengan kerendahan hati, ya. Mari kita berdoa dengan kerendahan hati. Itu yang dilakukan Musa di dalam Keluaran 33 ayat 17. Mari kita baca ulang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Dan lihat di ayat 19b, Tuhan berkata apa? Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihi. Artinya, saudaraku, kita perlu merendahkan diri
di hadapan Tuhan, agar kasih karunia Tuhan turun kepada saudara dan saya. Musa berdoa dan memohon dengan kerenan hati agar Tuhan mengubah keputusannya. Dan kita tahu di ayat 17 tadi, Tuhan akhirnya mengubah keputusannya dan mengabulkan doa daripada Musa. Kalau Musa egois, sebetulnya di ayat 14 Tuhan telah menyatakan Tuhan menyertai Musa sendiri dan keluarganya. Tetapi Musa memiliki hati yang berbelas kasihan. Dia tidak memiliki mental hanya selamat sendiri, tetapi dia pengen umatnya Tuhan juga disertai oleh Tuhan. Suatu bentuk kasih yang begitu dalam diri Musa. Saudaraku, doa mampu mengubah keputusan Tuhan. Saudaraku, waktu saya membaca buku-buku rohani dan di dalam Alkitab juga, bahwa keputusan Tuhan itu ada dua, saudaraku. Ada yang namanya decreed will, yaitu keputusan atau kehendak Tuhan yang ditetapkan. Nah, contohnya apa itu? Itu yang nggak bisa dirubah. Misalnya mengenai penebusan, mengenai kebangkitan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu adalah kairosnya Tuhan. Kita nggak tidak mendapatkan andil di situ, saudara. Tetapi ada yang namanya reveal will, yaitu kehendak Tuhan yang disingkapkan. Apa? Di situ kita mempunyai potensi untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan bisa merubah keputusannya. Dan itu yang terjadi yang kita baca. Di sini terjadi reveal will, keputusan Tuhan atau kehendak Tuhan yang disingkapkan. Di sini kita diberikan iman agar kita memohon kepada Tuhan dan Tuhan bisa merubah keputusannya. Doa mengubah segalanya. Baik saudaraku, itu bisa kita lihat juga di dalam Yesaya 38, bagaimana Raja Hizkia, Raja Israel pada waktu itu, Raja Yehuda yang sudah divonis oleh Nabi, dia akan meninggal, saudaraku. Tetapi Raja Hizkia datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan dengan berkabung. Maka Tuhan mengabulkan doa Hizkia. Dan Tuhan memberikan umur lebih panjang 15 tahun, saudara. Doa mengubah segalanya. Saudara dan saya, mari kita berdoa untuk bangsa kita juga. Di tahun 2021 di awal ini, saudara, banyak bencana yang kita hadapi, mulai dari jatuhnya pesawat, gempa, banjir, erupsi Gunung Semeru, erupsi Gunung Sinabung juga erupsi lagi, saudara. Mari kita berdoa agar Tuhan campur tangan. Dan saya percaya kalau Musa bisa mengubah keputusan Tuhan, artinya melibatkan Tuhan, doa kita juga bisa didengar oleh Tuhan. Sebelum mengakhiri daripada firman ini, saudara, ada sebuah lagu yang sungguh membantu dan menginspirasi saudara dan saya yang berhubungan dengan ayat ini. Lagunya adalah Bila Engkau Tak Besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini sebuah nyanyian yang sungguh-sungguh, nyanyian yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Ini adalah doa Musa, saudara. Mari kita jadikan doa saudara dan saya pagi hari ini, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan
yang telah boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan telah menyingkapkan hal-hal yang bisa menambah iman kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap merendahkan diri dan memohon penyertaan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami ya Tuhan, tetapi satu hal yang kami percaya, ketika kami datang kepada Tuhan, memohon merendahkan diri, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya itu Tuhan. Firman-Mu berkata, aku akan menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Engkaulah yang mengendalikan dunia ini ya Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata, ketika Tuhan mau naik ke surga, Yesus berkata pada murid-muridnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Itu menyatakan bahwa Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam untuk setiap pendengar pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita saudaraku, kita menerima berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, persekutuan, penghiburan, dan pengurapan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.